Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadaratal muhtaramin, masyayikhinal kiram, masatidhanal kurama, para alim, para ulama, para hafidh, hafidhah, khusus Jamat Wongsorejo, Bapak, mudah-mudahan tidak salah, Bapak Ahmad Nuril Falah. Yang kami hormati Bapak Ahmad Taufik selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, MWJ Wongsorejo, pengurus MWJ Wongsorejo yang kami hormati, Kepala Desa sekecamatan Wongsorejo yang walaupun hadirnya cuma 4, yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, maunah, pertolongan sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan pemerintahan Kecamatan Wongsorejo, yang sebenarnya saya tadi berharap ada sambutan lagi sebenarnya, dikurang sambutannya, jadi saya akan cukup setengah jam selesai gitu. Ternyata ya cukup sampai di Pak Taufik. Alhamdulillah, walaupun tidak kompak karena menurut Bapak Camat itu kan karena cuaca yang hujan, maka dari itu Pak Camat barangkali saya boleh usul supaya tahun yang akan datang itu kompak, setiap desa dikasih mobil. Gimana, setuju Pak? Supaya bisa hadir semua. Jadi kalau disediakan kendaraan kan bisa hadir, MWJ 1 gitu kan, desa 1. Kalau saya tidak usah, cukup pondok saja 1. Kalau saya tidak usah, saya punya pondoknya aja yang dikasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bermuhasabah. Kalau ingat muhasabah itu sebenarnya saya terlalu salah kalau seandainya saya mau bermuhasabah itu. Ya kita ngaji bareng-bareng saja, litadzkir, saling mengingatkan barangkali seperti itu. Bahwa pada tahun 2021 yang akan kita tinggalkan itu tentu banyak hal-hal yang perlu dikoreksi ulang. Kalau Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan imam-imam besar yang lain, muhasabahnya tidak 1 tahun 1 kali, tapi muhasabahnya setiap mau tidur. Kalau kita 1 tahun 1 kali karena diundang, seandainya tidak diundang tidak jadi muhasabah. Betapa banyak kezaliman yang kita lakukan sehingga perlu kita koreksi. Dengan mengoreksi diri, dengan introspeksi diri, menghitung-hitung apa yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan, kita harapkan menjadi orang yang beruntung, versinya Mas Taufik tadi.
bahwa yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, atau tentunya kalau lebih besar lagi, tahun ini, tahun yang akan datang 2022 harus lebih baik dari tahun 2021. Yang tujuannya semuanya adalah menuju satu visi dan misi kita sebagai umat Islam. Cuman pertanyaannya sekarang, yang hadir ini sudah punya visi dan misi dalam hidup ini? Karena visi misi kalau kembali ke dalam Al-Quran, paling tidak ada dua visi misi yang kita harus kejar. Yang pertama adalah akhirat, yang kedua adalah selamat dari neraka. Mestinya begitu. Cuman secara global di dalam Al-Quran, visi itu ada dua. Yang pertama hanya cukup dunia saja visinya. Kemudian yang pertama adalah visi duniawi. Kemudian yang kedua adalah visi dunia dan akhirat. Kalau yang hafid itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perlu dikoreksi barangkali takut salah. Visi yang pertama adalah orang-orang yang faminan nasi mayyakulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kata Allah ada manusia tapi sebagian. Jadi min itu katanya anak yang ngaji itu litopnya. Sebagian manusia visinya adalah bagaimana dia hidup di dunia itu enak, nyaman, selesai. Sekolah apa ini? Saya sekolah kedokteran. Supaya apa? Jadi dokter. Nah, itu artinya bahwa visi hidupnya hanya cukup di dunia. Begitu mati nggak jadi dokter lagi. Kenapa? Hanya sampai kepada dokter saja jadi dokter. Tetapi kalau visinya, kenapa sekolah di kedokteran? Saya ingin ibadah lewat kedokteran. Maka visinya adalah dunia dan akhirat. Pertanyaannya sekarang, visi kita udah nyampe mana ini? Apa masih nyampe cita-cita beli mobil baru belum kesampaian? Atau cita-cita Lombok naik lagi? Kemarin alhamdulillah Pak Camat, Lombok naik 70.000. Alhamdulillah saya dapat 10 kilo. Ya kan sudah lumayan ya. Sekarang Pak Camat, alhamdulillah Lomboknya nggak mau merah. Nggak mau, disuruh merah nggak mau. Ternyata Allah begitu mudahnya untuk menghijaukan Lombok yang mestinya 1 minggu merah. Cokok kecapok ojen benare ker kabeh. Ya, ngerti ker ya. Bahkan yang hadir malam hari ini gara-gara hujan setiap hari ker kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi faminan nasi mayyakulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Yang kedua, orang yang punya visi jauh ke depan, bahwa dia hidup bukan hanya untuk saat ini. Saat ini bukan untuk hidup, tapi saat ini adalah untuk mencari sarung, mencari bekal untuk hidup yang akan datang. Yakni wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Koma di sana dulu. Visinya ke depan, jauh ke depan. Bahwa saya hidup itu bukan untuk jadi kaya, bukan jadi dokter, bukan jadi camat, bukan jadi ustadz, bukan jadi kiai, bukan kepingin terkenal, bukan kepingin jamaahnya banyak, bukan. Tapi semata-mata hanya ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat status kita masing-masing. Yang camat tentu dengan camatnya harus menjadi status
hamba Allah sebagai camat dan seterusnya dan seterusnya. Apa targetnya? Wakina adzabannar, supaya kita jauh dan dijauhkan dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Nah, hasanah, kebahagiaan yang baik itu juga diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepingin jadi orang baik, menjadi orang yang soleh, yang pertama harus muslim dulu. Mohon maaf, barangkali ada agama lain ini ya. Tidak ada ya, Islam semua ya. Nanti takut di nanti saya. Jadi harus jadi muslim dulu. Karena kalau tidak muslim dulu nggak bisa. Mau wakina adzabannar nggak bisa kalau tidak muslim dulu. Harus muslim dulu. Walaupun muslim itu kan macam-macam. Ada yang muslim dengan keimanan dan ketakwaan, ada yang muslim cukup dengan keimanan, ada yang muslim cukup di KTP saja. Ya kalau muslim di KTP, ya insya Allah masuk surga itu KTP-nya, udah tahu orangnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, keislaman inilah nanti yang akan membawa kepada kita iman, sehingga dengan iman kita akan menjadi aflah, orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah, kebetulan pada kesempatan ini kok kita punya camat yang falah, bahkan nuril falah, gitu ya. Ya, cahaya yang membawa keberuntungan untuk kecamatan Wonosojo. Ya, ya iki jenenge maduk, gatuk maduk, nyoba-nyoba aja. Hadirin rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, antara lain orang yang paling beruntung adalah yang pertama, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang beruntung adalah orang yang mau sholat, sholatnya khusyuk. Dan ini sulit. Kalau sekedar sah, sekedar diterima, insya Allah mudah. Tapi khusyuk memang agak sulit, apalagi musim-musim hujan. Agak khusyuk sedikit gitu ya, sudah bingung. Waduh, wis nggak merah lagi nih Lombok ini. Baru takbiratul ihram itu. Jadi Allahu Akbar, begitu Allah khusyuk, begitu nyampe bar semua sudah. Ingat semua itu. Makanya kalau saya dulu waktu mondok, kalau ada teman kehilangan itu mesti disarankan untuk sholat. Aku manang dia buat nanti kayak karena kebetulan saya mondoknya di Jawa. Saya lupa, saya kunci saya taruh di mana. Sholat toh, nanti sampai ingat gitu. Jadi karena memang salah satu fungsi sholat itu memang litakir, untuk mengingat Allah, mengingat barang yang hilang gitu kan, mengingat senyum istri, camat itu tadi, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sholat itu. Makanya kunci aflah yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lah untuk khusyuk itu ada tangganya kan. Nah ini indahnya bahasa Al-Quran. Dilanjutkan kata Allah, orang khusyuk itu kan artinya fokus. Kalau kepingin fokus biasanya harus nyatu pikirannya, tidak main-main. Makanya ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, tulinan-tulinan, main-main itu tinggalkan. Ya sama seperti sekarang, alhamdulillah Pak Camat ini kan punya keinginan supaya main-main, bakar-bakaran, paling gitu ya Pak. Tidak perlu bakar-bakaran, sudah disiapkan di sini nanti. Tidak usah dibakar, sudah ada yang bakar sendiri. Insya Allah begitu. Kalau tidak ada ya berdoa mudah-mudahan besok dikirimkan ke rumah masing-masing. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi anil lagwi mu'ridun,
dari hal-hal yang sepele, yang main-main, yang seakan-akan tidak ada gunanya. Mu'ridun. Allah itu menggunakan bahasa mu'ridun. Tidak mengatakan suruh tinggalkan, tapi iktirat, mengo katanya. Bahasa Jawanya mengo. Kalau ada mainan-mainan itu menggo lah sedikit. Menggo. Usahakan menggo. Kenapa? Salah satu syarat untuk mendapatkan sholat yang khusyuk sehingga menjadi orang yang iman, yang mukmin, yang aflah, yang beruntung adalah dengan cara khusyuk. Dan salah satu cara khusyuk adalah meninggalkan hal-hal yang bersifat mainan-mainan. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita kepingin beruntung, kata Allah, yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, kalau kita kepingin beruntung, walladzina lizzakati walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat itu bukan hanya sebatas mengeluarkan harta benda ketika kita fitri, ketika kita lebih, tidak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah itu memberikan gambaran kepada kita, kalau kita mau memberikan sesuatu jangan hanya ketika kita punya. Pada ayat yang lain bahwa salah satu ciri orang yang takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau mau nafkah, kalau mau ngasih, fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan marah, dalam keadaan sabar, dalam keadaan apapun kita mau menafkahkan sesuatu. Bahkan kepada istri kita. Ini yang mungkin perlu kita perbanyak. Memberikan nafkah kepada istri itu kewajiban, ya. Memberikan uang untuk beli tempe, beli tahu, beli beras itu adalah kewajiban. Tapi dengan Allah juga dicatat sebagai nafkah. Makanya nafkah untuk istri. Pahalanya luar biasa. Makanya jangan pelit-pelit jadi seorang laki-laki itu. Kadang-kadang bapak-bapak itu pelit. Kalau suruh rokokan, rokok Jisamsu. Tapi istrinya mau beli bedak 200.000 aja bengok-bengok, teriak-teriak. Orang 100.000. Padahal 200.000 itu dipakai kadang-kadang sampai 3 bulan, 4 bulan, ya Bu? Nggih. Bedak 2 bulan habis Bu? Habis. Piye caranya? Apa sambil digigit gitu ya Bu? 200 habis itu digigit. Iya. Dibuat bedak itu. Anggap katakan umpama 1 bulan lah habis. Berarti 200.000 untuk 30 hari. Sementara rokok Jisamsu sekarang berapa? Yang ahli hisab 20.000. Berarti kan cuma dapat 10. Artinya 10 hari 200.000. Berarti ibu beli bedak 3 kali lipat dari bapak. Apa terbalik? Lah terbalik. Gitu kadang-kadang bapak-bapak yang mau ngasih 200.000 ya wedit. Wow, bahagia ibu-ibu ini. Bahagia. Tapi jangan salahkan kalau bapak-bapak medit. Lawang ibu-ibu kadang mesem kangenan. Bapaknya datang capek-capek gitu, enggak mesem. Marongok ini orang. Salah marongok bau-bau. Ya repot itu. Sementara di luar sana banyak yang harum-harum, yang mesem-mesem gitu. Akhirnya bapak-bapak yang agak rasa-rasa pulang, refleksi kemana? Wong Surjo, ternyata di sini nggak ada. Umpama, contoh. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ayat Al-Quran yang ketiga. Lizzakati fa'ilun, bahwa kita diperintahkan oleh Allah supaya terus tazkiyah, mensucikan diri kita sebisa mungkin, sebaik mungkin.
baik tazkiyatul mal maupun tazkiyatun nafs. Baik membersihkan harta benda kita maupun membersihkan aurat kita, membersihkan aurat secara lahiriah ataupun batiniah. Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kalau seandainya kita mau menghitung yang kemarin sudah berapa kali kita sholat khusyuk, sudah berapa kali kita meninggalkan permainan yang tidak ada artinya, sudah berapa kali kita tazkiyatul mal maupun tazkiyatun nafas, sudah berapa kali kita hitung-hitung. Nah ini namanya muhasabah. Kira-kira pahala kita dengan dosa kita itu lebih banyak mana? Dan mudah-mudahan lebih banyak pahalanya semua. Tapi jangan cukup amin, tahun yang akan datang dirubah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mau menjaga harga dirinya, kemaluannya, kecuali kepada suaminya, kecuali kepada istrinya. Makanya ketika Rasulullah suatu saat didatangi oleh putrinya yang bernama Sayyidatina Fatimah Al-Batul, beliau matur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu ya, siapa orang perempuan yang pertama kali masuk Islam, katanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menjawab, Muti'ah. Muti'ah, bukankah Muti'ah itu seorang istri penggembala kambing? Iya, dia yang masuk surga pertama. Iya. Si Fatimah ini penasaran, mana mungkin Muti'ah orang biasa-biasa saja, bukan ustadzah, katanya tadi, bukan ustadzah, bukan hafidhah, orang-orang biasa saja masuk surga pertama kali. Kemudian Sayyidatina Fatimah Al-Batul mencari tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah bintar Rasul. Oh iya, ada apa Fatimah? Saya kepingin ngobrol. Oh iya, dengan siapa engkau? Ya Fatimah, saya dengan Hasan. Mohon maaf ya Fatimah, saya tadi dipesan ini sama suami saya mau membala kambing, kamu boleh menerima tamu perempuan tapi tidak boleh menerima tamu laki-laki. Jadi saya mohon maaf karena Hasan itu laki-laki, maka Fatimah tidak boleh masuk ke rumah saya kecuali sendirian. Padahal waktu itu Hasan umur sekitar 6-7 tahun. Akhirnya Fatimah menyampaikan, kalau begitu besok saya akan kembali, tolong sampaikan kepada suamimu, saya besok akan kembali bersama dengan Hasan. Besoknya kembali, Fatimah bawa Hasan, bawa Husain yang umurnya seusia. Akhirnya ditanya lagi, loh mohon maaf Fatimah, tidak boleh masuk. Kenapa? Karena sekarang dengan bawa Husain, yang boleh masuk hanya Hasan. Loh, ini kan belum balik. Iya, tapi tidak boleh karena laki-laki. Sehingga besoknya lagi baru bisa masuk setelah mendapatkan izin dari suaminya, sehingga Fatimah bisa masuk bersama dengan Hasan dan Husain. Jadi wajar kalau ini pertama yang masuk surga. Kenapa? Li furujihim yuhafizun. Betul-betul menjaga kehormatan suami, kehormatan dirinya, kehormatan kemaluannya, li furujihim, farjinya. Karena meskipun anak kecil, karena laki-laki tidak boleh masuk, ya nggak boleh masuk. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, ya disuruh masuk, malah kadang-kadang ngobrol bareng gitu ya, asyik gitu. Apalagi sudah WA sebelumnya gitu. Tutup pintu di depan, belakang dibuka kan gitu kadang-kadang. Tapi di sana, kalau di sini tidak ada. Karena kan kecamatan Wongsorejo ini, kalau di rumah tidak tahu. Ini di sana, harusnya di sini yang tidak ada.
Hadirin rahimakumullah, alladzina hum li furujihim yahafizun. Kemudian yang keenam, kata Allah, kalau kepingin menjadi orang yang beruntung, alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang benar-benar menjaga amanah yang diberikan, menjaga janji yang sudah diberikan. Bagaimana kita bisa menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain? Bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang sudah dijanjikan kita kepada orang lain? Makanya salah satu yang masuk surga yang pertama juga selain orang perempuan tadi adalah pemimpin yang amanah. Dan pemimpin yang amanah itu memang agak sulit. Kadang-kadang amanah 1 bulan 2 bulan karena uang kasnya masih kecil. Begitu uang kas sudah mulai agak besar, amanahnya sudah mulai berkurang. Nah, contohnya apa? Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Ada uang, sebenarnya tidak diambil, tidak, cuma dipinjam. Ada uang kas gitu kan. Wah, banyak meletus, Pak. Pinjam dulu, punya kas. Nah, kalau orang yang wara, yang wirai, itu kan tidak membolehkan. Tapi itu sering kita lakukan. Ayo, siapa yang sering pinjam uang sekolah, uang pondok, uang koperasi, gitu kan. Siapa yang pinjam? Kita mau pinjam kepada siapa? Uang sekolah punya siapa? Apa ya punya kepala sekolah? Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Makanya kalau benar-benar amanah, wa'dihim ra'un, dan kepada janji-janjinya dilaksanakan, kata Allah, maka termasuk al-aflah al-mu'minun, orang yang benar-benar aflah, benar-benar beruntung. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, kalau yang pertama tadi disampaikan oleh Allah adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk, tapi yang terakhir disampaikan oleh Allah, alladzina hum lis-sholati alladzina hum li-sholatihim yuhafizun, menjaga sholatnya. Kalau tadi suruh khusyuk, yang terhadir adalah menjaga sholatnya. Alhamdulillah saya dengar, mudah-mudahan benar, bahwa katanya sudah ada jamaah bersama setiap waktu. Betul Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan terus berlangsung. Dan desa-desa yang lain juga begitu. Karena saya lihat banyak musola-musola di desa itu banyak yang tidak dipakai. Ya macam-macam tidak dipakainya. Karena memang pas zuhur kebetulan ada di warung desa, sehingga nggak bisa sholat zuhur di sana, gitu macam-macam kan. Tapi alhamdulillah kalau kecamatan sudah bisa memberikan contoh yang seperti ini, mudah-mudahan di desa-desa lain-lain bisa berjamaah di masjidnya masing-masing, di musola masing-masing. Hadirin rahimakumullah, maka pertanyaannya, seberapa aflah kita, seberapa beruntungnya kita ketika kita sudah tahu bahwa ciri-ciri orang-orang yang beruntung adalah hal yang sudah saya sampaikan. Maka tidak ada satu saja yang kurang, atau barangkali satu saja yang kurang sempurna, atau bahkan tidak pernah sama-sama sekali, maka mudah-mudahan pada 2022 kita bisa melaksanakan ciri-ciri orang yang beruntung tadi. Amin. Hadirin rahimakumullah, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang waqina adzabannar harus ditambah lagi, ditingkatkan lagi dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beribadahnya bukan karena ingin keberuntungan dunia ataupun akhirat, tapi semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah tingkatan ke atas, sudah mulai semakin ke atas lagi. Kalau sudah ketakwaannya seperti ini, artinya ketika sudah ditanya, kamu kepingin kemana? Surga apa neraka? Saya nggak pengen surga, nggak pengen neraka. Saya hanya kepingin ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengabdian yang sebenarnya.
Dan mestinya dimanapun kita berada, ini bisa kita refleksikan. Kalau seandainya kita jadi camat, ya camat yang seperti itu. Kalau seandainya kita jadi ustadz, jadi kiai, ya kiai yang seperti itu. Artinya mengabdi kepada Allah, bukan hanya semata-mata mencari jamaah, bukan semata-mata hanya bangga dengan jamaahnya yang banyak, bukan. Tapi bagaimana kita merefleksikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu sudah kita lakukan, semuanya beres, kata Allah. Keimanannya sudah diangkat, keimanannya sudah disebutkan, ciri-cirinya sudah bagus, ketakwaannya kepada Allah sudah dimaksimalkan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah, yang pertama yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kehidupan dunia akan menjadi hasanah, sudah pasti hasanah sudah kehidupan dunianya itu, karena sudah dijamin oleh Allah. Tidak akan ada masalah, nggak akan ada hutang, nggak akan ada punya tanggungan ketika kita memang benar-benar takwa kepada Allah. Karena apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Seberapa sulitnya, seberapa rumitnya permasalahan, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana Pak Camat? Ini sudah mulai meredup katanya tadi, masih kurang 45 menit. Kalau pikir-pikir Pak Camat, nanti apa saya ngomong sendirian sementara yang lain sudah tertunduk malu atau tersipu-sipu tertunduk kan gitu. Kalau lagi guru netoli yang nggak kanak-kanak morok tidak sobu saya kalau ngulang sobu itu dilihat itu anak-anak itu rata-rata sudah khusyuk semua Pak. Begitu ditanya sampai mana bingung gitu, saking khusyuknya karena betul-betul fokus menyatu dengan ngantuknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada ayat tadi bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tidak ada kesulitan. Nah, kalau itu dibentuk dengan cita-cita Pak Camat, mulai dari desa ke camat, ke kabupaten, kemudian ke Jawa Timur dan seterusnya, ke provinsi dan seterusnya, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pasti mudah akan dibentuk. Sama halnya dengan kita, kalau kita masing-masing ini sudah sakinah dengan istri kita, maka akan sakinah dengan tetangga kita. Kalau sudah sakinah dengan tetangga kita, sakinah dengan tetangga desa kita. Terus begitu, akhirnya akan sakinah semua orang Indonesia. Mudah-mudahan ini segera tercapai. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi muhasabah kita pada malam hari ini, mari kita berpikir kembali dengan ciri-ciri keimanan dan ciri-ciri ketakwaan kita kepada Allah, seberapa banyak dan seberapa kurangnya. Jika memang kurang, ayo kita tambahi bareng-bareng, mudah-mudahan bisa menambahi dengan yang lebih sempurna. Dan jika memang sudah cukup, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini bisa berlanjut terus menerus. Mudah-mudahan ada kajian-kajian nanti yang bisa didatangkan barangkali dari luar, dari pondok-pondok pesantren sekecamatan Wongsorejo, Gantian, insya Allah akan bisa lebih ya. Kalau di Kapolres itu biasanya per kecamatan mengirim satu gitu, biasanya seperti itu. Barangkali besok di kecamatan bisa setiap desa ngirim satu untuk kajian. Kalau memang Pak Camat tadi punya keinginan, punya cita-cita, ada khutmil Quran, ada sholawat dan lain sebagainya. Insya Allah
akan menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf alaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.